Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Buat kampus UIN Makassar ya, saya jempoli Anda. Ya, kampus Anda itu kampus tertop di Indonesia. Ya, kampus tertop di Indonesia. Ya, Andalah kampus yang menjadi contoh bagi kampus lainnya ya. Anda memang top lah, top ya. Karena kalau sudah namanya mahasiswa ya yang dibawa naungan profesor, itu harus bisa menciptakan ya, menciptakan bukan sebagai pemakan ilmu-ilmu Eropa saja ya, harus bisa menciptakan, termasuk menciptakan ekonomi ya. Ekonomi itu sama dengan uang ya. Jadi mahasiswa Anda itu harus diajari, harus ada SKS tentang cara mencetak uang, ya kan? Nah, karena sebagai seorang profesor yang mempunyai logika yang tinggi, ya kan? Anda sekolah, ya kan, sampai profesor dari lahir. Anda tidak ada dimodali cuma-cuma, ya, cuma-cuma, tapi Anda harus dibebani dengan macam pajak, ya kan? Anda harus membeli fooding, asupan gizi. Anda harus membeli banyak buku supaya knowledge Anda bertambah, ya kan? Karena nggak ada orang pintar tanpa melahap banyak buku, ya kan? Ataupun kalau dia punya melalui internet, dia harus membeli HP yang super canggih supaya bisa men-save banyak artikel-artikel, ya kan? Kemudian dia pun harus mempunyai uang untuk menservis. Biaya servis itu sangat mahal, ya kan? Mengimbangi harga dari alat elektronik itu sendiri, ya kan? HP itu sendiri, komputer itu sendiri, ya kan? Nah, itu mengimbangi harganya. Apalagi kalau tukang servisnya nanti titisan teroris Lucifer, nanti bolak-balik rusak, habis uang, habis ongkos, ya kan? Nah, jadi memang itulah, Anda itu harus diciptakan menjadi cerdas dan ya, menjadi cerdas, bijak ya. Nah, apalagi kan Indonesia ini sudah terlalu banyak hanya dipimpin satu badut lah istilahnya ya, karena kan kita masih dipimpin Jawa Anjiang, ya kan. Nah, dari mulai Menteri Keuangan, Dirut Bank BRI, Mandiri Indonesia sampai supervisornya, ya kan, masih dipimpin Jawa Batak Minang, Malaya Pantex lah istilahnya, Jawa Batak Minang Anjiang itu ya. Jadi memang Indonesia ini harus dibagi menjadi beberapa negara seperti Eropa kan. Eropa itu kan dulu satu, ya kan. Tapi mereka dibagi menjadi berbagai negara, ya kan. Dengan berbagai bahasa. Indonesia pun gitu, ya kan. Satu benua, satu negara ya, dengan berbagai bahasa. Ya udah, masa dipimpin sama satu suku, ya kan. Nggak mungkin lah ya. Jadi memang Anda harus mengajari mahasiswa-mahasiswa Anda untuk tahu mencetak uang ya. Karena kan kegiatan kampus itu nggak dengan utang, ya kan. Masa untuk membangun kampus, membeli segala macam peralatan di kampus, ya kan, harus dengan utang, ya kan. Bebannya ke hutang. Nanti kalau udah banyak hutang, bebannya lagi ke pajak, ya kan. Padahal kita lahir aja nggak diberi cuma-cuma, ya kan. Modal cuma-cuma 1 M per orang kan nggak ada kan.
Jadi harus bertindak bijak, ya kan? Jadi untuk mengeluarkan mahasiswa itu haruslah yang bisa meng-create, ya, menciptakan apa? Menciptakan ekonomi, bukan menciptakan debit kredit, ya. Bayangkan ya, kampus STAN itu didirikan, ya, didirikan dengan fasilitas negara hanya untuk mendebet sama mengkredit. Malu nggak? Ya kan? Padahal anak-anak SD disuruh menghitung debit kredit, itu tahu loh. Misalnya Jokowi mendapat bantuan modal dari Amerika $1 juta, kemudian untuk biaya operasional sekian, untuk biaya beli sekolah sekian. Nah, dia tahu semua nanti menghitung itu, ya. Dia tahu semua. Jadi masa ilmu STAN sekelas dengan ilmu SD, ya kan? Cuman beda gayanya aja. Gayanya sekarang pakai laptop, ya kan? Kalau dulu kan manual, menghitung kredit ini kan secara manual. Kalau sekarang kan melalui media digital. Jadi cara menghitungannya itu harus pakai gaya, ya kan? Pakai gaya, masuk juga ilmu fisika, ya. Sebetulnya menghitung debit kredit ini hanya sekelas SD, cuman karena masuk ke dunia digital, jadi menghitung debit kredit itu pakai gaya sedikit, gaya, ya. Jadi memang ilmu ekonomi sama ilmu fisika ini agak kolerasi, ya. Jadi menghitung debit kredit di kampus STAN itu pakai gaya sedikit, gaya, ya. Jadi itulah ilmu STAN, ilmu debit kredit dengan gaya, ya. Jadi profesor-profesor di STAN itu mengajari mahasiswanya hanya menghitung debit kredit dengan gaya digital, ya. Menghitung debit kredit hanya dengan gaya digital. Karena apa? Karena contohnya saja Menteri Sri Mulyani di Bank BRI Mandiri Indonesia supervisornya hanya bisa mencetak utang, ya, dengan menghitung-hitung debit kredit, digaji 100 juta. Bayangkan, anggaran negara habis menggaji mereka 100 juta hanya menghitung debit kredit, ya. Ya, menghitung debit kredit saja. Logika enggak, ya kan? Pakai otak enggak? Ngotak enggak orang itu? Kita gaji mereka 100 juta per bulan, menghitung-hitung debit kredit, ya. Sedangkan kami, ya, itu harus memuding-muding guru supaya bisa muridnya. Apa yang ditahu gurunya itu yang ditahu muridnya, ya. Sedangkan mereka hanya menghitung-hitung debit kredit, gajinya 100 juta. Kami hanya cukup membeli ikan asin, ya. Mengapai kepala ikan asin ini 1 dibagi 3 supaya bisa apa? Beli buku dan pulpen, ya. Itu hanya beli buku dan pulpen, ya. Jadi itulah. Jadi profesor-profesor Jawa Batak Minang itu memang pantek, ya. Hanya bisa menciptakan debit kredit STAN itu, ya, yang menghabiskan anggaran negara, ya. Hanya sebatas debit kredit dengan gaya digital, ya. Dengan memakai gaya digital itu ajanya bedanya. Debit kredit kelas SD sama kampus itu hanya dengan istilah gaya digital. Kalau cara menghitungnya ya sama aja, ya kan? Jadi itulah, kalau bisa, ya, secepatnya minta negara merdeka, ya. Pulau Sulawesi itu sudah bisa menjadi satu negara. Papua sudah bisa menjadi satu negara, ya. Jangan mau Anda ditindas oleh Jawa Anjang, Batak Anjang, Minang Anjang, ataupun Melayu itu, ya. Jangan mau ditindas itu, ya.
Jangan mau ditindas karena hanya mereka yang masih menduduki kursi Menteri Keuangan, Dirut Bank BRI, Mandiri, Indonesia, ya, sampai supervisornya. Logikanya, bagaimanapun Anda di Sulawesi sana, Anda pasti belakangan dibantu ketimbang kalau terjadi apa-apa kepada mereka, etnik mereka sendiri, ya. Nah, Anda masih terabaikan dibandingkan kalau mereka yang mengalami suatu kejadian pasti didahulukan, ya, dibantu duluan. Jadi itu orang-orang cendekiawan dari Sulawesi harus cerdas, bijak, ya, harus minta menjadi negara merdeka. Karena Pulau Sulawesi itu sudah mendukung untuk menjadi negara merdeka. Kaya akan tambang, pertanian, perikanan, ya. Jadi sudah bisa untuk menjadi negara merdeka, membentuk negara sendiri, sudah bisa. Harus secepatnya. Orang-orang cendekiawan itu harus secepatnya minta negara merdeka. Jangan mau dijajah oleh Jawa anjing, Batak anjing, ya, Minang anjing, ya. Mereka membilang orang Eropa itu penjajah, padahal mereka yang penjajah. Orang Eropa nggak ada penjajah, ya kan. Mereka hanya menyuruh kita kerja dan dinilai mahal. Jasa-jasa kerja kita itu kan membeli hasil pertanian kita dengan harga yang mahal, ya kan. Masa itu menjajah, ya kan. Nah, kalau kita nggak disuruh kerja, emang di KP-KP sana bisa mengolah tomat, menghasilkan tomat, enggak kan? Menghasilkan minyak goreng kan enggak kan? Nah, kalau kau di KP-KP sana ngulek-ngulek pecel lele, nggak perlu kok ngulek-ngulek pecel lele kan. Di KP-KP sana kau jual teh botol sosro, enggak perlu kan? Ada supermarket situ, jadi itu nggak bisa menghasilkan tomat, benar enggak? Jadi itulah, buat cendekiawan Sulawesi bijaklah. Jadi Anda itu haruslah polisi-polisi Jawa, Batak, Minang ini memang anjing semua, ya. Apalagi kalau udah Manggar Sinaga, Simanjuntak, Manurung, Sitorus, Nenggolan Babi, ya. Itu harus Sirait, ya, harus ekstra hati-hati Anda, ya. Itu manusia anjingnya itu, ya. Maksud mereka itu, mereka dapat modal itu dari dari jual pepek lah istilahnya, ya, di KP-KP sana. Jadi mucikari lah orang tuh sana, jadi satpamnya KP-KP lah orang tuh di sana, ya. Atau dari jual pecel lele, ya kan. Jual pecel lele lah orang tuh di sana, ya. Itulah maksud orang itu, ataupun bandar narkoba, ya kan. Itulah, tapi yang kebanyakan ya kan, itulah bandar narkoba, mucikari lah orang tuh di sana, yang satpamnya mucikari, menjual pepek. Itulah orang tuh dapat modal, dari situnya orang tuh dapat modal. Makanya terlalu babi lah orang tuh di muka bumi ini, ya. Terlalu babi. Karena apa? Kasusku aja, ya, itu saksinya banyak loh. Johari anjing, ya kan, Ricardo, ya, itu marga Simanjuntak itu, ya. Tapi muncung orang tuh beda sama muncung Simanjuntak lain kan, nggak mau kan, ya matikan kau di situ kan, kayak gitu kan. Jadi itulah, kayak kasus aku Ruda Paksa kan, itu nanti Johari bisa kita sebagai saksi, bisa kan. Saksi itu bisa loh melaporkan, ya, apalagi saksinya di tempat dari korban, ya kan. Di tempat dari korban bisa kok, ya. Tapi tengoklah si Ricardo, ya, si Johari anjing tuh babinya itu semua, ya. Padahal mereka bisa kan melaporkan sampai ke Mahkamah Agung sana. Melaporkannya itu nggak pakai sebulan, 2 bulan, 1 hari, pakai kilat khusus, ya, bisa, ya kan. Tapi itulah, memang mereka itu anjing, ya kan. Jawa, Batak, Minang itu memang akan Melayu itu memang pantek lah itu semua, ya. Pantek, gadang-gadang itu, ya. Itulah, buat Profesor UIN Makassar, saya hanya bilang top lah Anda, ya. Semoga menjadi tertop lah. Semoga suatu saat Anda itu bisa menduduki kursi di Bank BRI, Mandiri, Menteri Keuangan, sampai supervisor di seluruh Indonesia ini. Semoga lulusan kampus Anda itu menjadi primadona di bagian perbankan, ya.